Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Saputri, NIM 19104168890. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester untuk mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen Pak Adi Mursalin SEMM. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu bidang studi terapan yang mempelajari tingkah laku manusia atau perilaku manusia dalam suatu organisasi, baik manusia dalam kapasitasnya sebagai individu maupun manusia sebagai kelompok, serta hubungan antara manusia dan variabel yang relevan dalam organisasi dalam rangka meningkatkan efektivitas organisasi. Yang kedua, jelaskan pengertian perilaku organisasi menurut para ahli. Yang pertama ada Robbins and Judge tahun 2008, yaitu perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan guna meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Yang kedua, Toha 2014 mengemukakan perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Yang ketiga, Handoko tahun 2000 mengatakan perilaku organisasi atau organization behavior pada hakikatnya mendasarkan kajiannya pada ilmu perilaku itu sendiri atau akar ilmu psikologi yang dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam organisasi. Yang keempat ada Mullins tahun 2005 mengatakan perilaku organisasi sebagai studi dan pemahaman tentang perilaku individu dan kelompok dan pola struktur untuk membantu meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi. Yang kelima ada George and Jones tahun 2002 mengatakan perilaku organisasi adalah sebagai suatu studi tentang berbagai faktor yang mempengaruhi tindakan atau act individu dan kelompok dalam organisasi serta bagaimana organisasi mengelola lingkungannya. Yang keenam, Gordon tahun 2002 mengatakan bahwa perilaku organisasi adalah konsep-konsep dan teori-teori yang dapat membantu orang memahami, menganalisis, dan menjelaskan perilaku dalam organisasi. Yang ketujuh, Greenberg dan Baron tahun 2003 mengatakan bahwa perilaku organisasi merupakan bidang bersifat multidisiplin yang membahas perilaku organisasi sebagai proses individu, kelompok, dan organisasional. Soal yang ketiga, sebutkan menjelaskan tujuan mempelajari perilaku organisasi. MC Sen and Glenow 2008 menyatakan tujuan mempelajari perilaku organisasi adalah yang pertama, untuk dapat memahami dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi sehingga dapat mengembangkan cara berpikir tentang kejadian di dalam lingkungan organisasi. Yang kedua, mempelajari perilaku organisasi untuk dapat meramalkan dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Bila dijumpai pola kejadian yang berulang-ulang dalam organisasi, maka dilakukan identifikasi kekuatan-kekuatan dan faktor-faktor kelemahan yang menyebabkan faktor tersebut terjadi sehingga membuat lingkungan organisasi dapat menjadi lebih stabil. Dan yang ketiga, mempelajari perilaku organisasi adalah untuk mengendalikan perilaku dalam organisasi jika manajer atau pimpinan organisasi dapat memahami dan menjelaskan secara seksama perilaku yang terjadi dalam organisasi, maka dia akan dapat menciptakan situasi yang menghasilkan perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Soal yang keempat, terdapat beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam pengembangan ilmu perilaku organisasi. Sebutkan dan jelaskan bidang-bidang ilmu dimaksud, mengapa bidang ilmu tersebut berkontribusi terhadap perilaku organisasi. Oke, jawabannya yang pertama, psikologi, yaitu ilmu psikologi yang memberikan sumbangan terhadap perilaku organisasi, terutama dalam hal pemahaman tentang perilaku individu dan dalam organisasi. Yang kedua ada sosiologi, yaitu membahas tentang sistem sosialisasi dan interaksi manusia dalam suatu sistem sosial. Yang ketiga ada antropologi yang mempelajari tentang interaksi antara manusia dan lingkungannya. Yang
Yang keempat ada politik, sejarah, dan ekonomi, yaitu ketiga bidang ini memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu perilaku organisasi. Kalau untuk ilmu politik, mempelajari tentang perilaku individu dalam kelompok di suatu lingkungan politik. Kalau ilmu politik terutama dalam proses mempengaruhi pengalokasiannya wewenang dan pengelolaan konflik. Sedangkan ilmu sejarah memberikan kegagalannya sumbangan dari ilmu ekonomi mencoba menjelaskan perilaku individu ketika mereka dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu dalam proses pengambilan keputusan. Soal yang kelima, mengapa perilaku organisasi penting dipelajari oleh mahasiswa manajemen? Apakah perilaku organisasi juga perlu dipelajari oleh manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan? Kenapa? Jawabannya, sikap dan perilaku orang yang mempelajari perilaku organisasi kan itu sangat penting dalam membantu para manajer untuk memperbaiki atau mendorong dan merubah perilaku kerja, baik individu, kelompok, maupun organisasi secara keseluruhan untuk mencapai tujuan organisasi dengan mempelajari perilaku organisasi. Maka para manajer memiliki keterampilannya untuk menangani perilaku pegawainya untuk dapat bekerja dengan baik sehingga dapat mencapai efektivitas organisasi. Selanjutnya, soal ke-6, sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dalam perilaku organisasi. Yang pertama, manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama, yaitu perbedaan dan keterbatasnya kemampuan akan berpengaruh pada perilaku dan kecerdasan yang dibawa sejak lahir, hasil didikan dan pengalaman. Yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, yaitu manusia berperilaku karena didorong oleh serangkaian kebutuhan, dan setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda dengan kebutuhan orang lain. Yang ketiga, orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak, yaitu kebutuhan-kebutuhan dari setiap orang dapat dipenuhi lewat perilakunya masing-masing. Yang keempat, seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu. Kebutuhannya yaitu memahami lingkungan, suatu proses yang aktif di mana seseorang mencoba membuat lingkungannya itu mempunyai arti baginya. Yang kelima, seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak senang, dan ini akan menjadi seseorang berbuat yang berbeda dengan orang lain di dalam rangka menanggapi sesuatu hal. Yang keenam, banyak faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang, yaitu adanya perasaan senang dan tidak senang. Soal yang ketujuh, jelaskan karakteristik perilaku organisasi. Ada 3. Yang pertama, perilaku, yaitu fokus dari perilaku organisasi adalah perilaku individu dalam organisasi. Untuk dapat memahami perilaku organisasi, maka harus mampu memahami perilaku berbagai individu dalam organisasi. Yang kedua, struktur, yaitu struktur dari organisasi dan kelompok. Struktur berkaitan dengan hubungan yang bersifat tetap dalam organisasi, bagaimana pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi dirancang, bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu diatur dalam organisasi. Selanjutnya, proses berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi. Proses organisasi antara lain meliputi komunikasi, kepemimpinan, proses pengambilan keputusan, dan kekuasaan. Soal yang ke-8, coba jelaskan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam perilaku organisasi. Yang pertama ada pendekatan sumber daya manusia atau suportif, yaitu untuk membantu pegawai agar berprestasi lebih baik, menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, dan kemudian berusaha menciptakan suasana di mana mereka dapat menyumbang sampai pada batas kemampuan yang mereka miliki, sehingga mereka kepada peningkatan keefektifan pelaksanaan tugas. Yang kedua, pendekatan kontingensi, yaitu pendekatan kontingensi yang mengandung pengertian bahwa adanya lingkungan yang berbeda menghendaki praktek perilaku yang berbeda pula untuk mencapai keefektifan. Yang ketiga, pendekatan produktivitas, yaitu pendekatan produktivitas sebagai efisien suatu organisasi dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan. Yang keempat, pendekatan sistem terutama diterapkan dalam sistem sosial di mana di dalamnya terdapat seperangkat hubungan manusia yang sangat berinteraksi dalam berbagai banyak cara. Soal yang ke-9, apa yang Anda ketahui tentang perilaku individu dan nilai-nilai? Perilaku individu adalah segala sesuatu, pengetahuan, sikap, dan tindakan yang tampak maupun yang tidak tampak,
yang dipengaruhi oleh lingkungan dan perankan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan nilai-nilai adalah segala sesuatu yang baik, berguna, atau berharga bagi kehidupan manusia atau individu sehingga dijadikan pedoman dan membentuk perilakunya sehari-hari. Soal yang ke-10, ada 2 faktor yang membentuk perilaku individu. Sebutkan 2, jelaskan. Yang pertama ada faktor internal, yaitu semua faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti motivasi, persepsi, minat, kebiasaan, dan sebagainya yang mendorong individu berperilaku. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu seperti sosial budaya, politik, dan lingkungan lainnya yang membentuk perilaku individu. Soal yang ke-11, jelaskan hubungan antara nilai-nilai dan perilaku individu. Beri contoh dalam penjelasan Anda. Yang pertama, jawabannya, nilai merupakan dasar pertimbangan bagi individu untuk melakukan sesuatu, sedangkan perilaku kecenderungan individu untuk merespon terhadap suatu objek atau sekumpulan objek sebagai perwujudan dari sistem nilai dan moral yang ada di dalam dirinya. Sistem nilai mengarahkan pada pembentukan nilai-nilai moral tertentu yang selanjutnya akan menentukan sikap individu sehubungan dengan objek nilai dan moral tersebut. Dengan sistem nilai yang dimiliki, individu akan menentukan perilaku mana yang harus dilakukan dan yang harus dihindarkan. Ini akan tampak dalam sikap dan perilaku nyata sebagai perwujudan dari sistem nilai dan moral yang mendasarinya. Soal yang ke-12, apa yang dimaksud dengan keberagaman dalam organisasi? Jelaskan jawaban Anda. Keragaman organisasi adalah masalah yang semakin menjadi pokok pembicaraan di banyak bisnis, khususnya di Departemen Sumber Daya Manusia. Soal yang ke-13, sebutkan dan jelaskan jenis keberagaman dalam organisasi. Yang pertama, ada cacat kognitif. Fungsi yang berbeda dapat mempengaruhi ingatan individu, kemampuan memecahkan masalah, perhatian, komunikasi, linguistik, serta pemahaman verbal, membaca, matematika, dan visual. Yang kedua, kemampuan fisik dan cacat tubuh, memperkerjakan individu dengan berbagai disabilitas dan pengalaman tidak hanya akan membantu tim Anda membangun lingkungan yang lebih beragam dan inklusif, tetapi juga membawa perspektif dan ide unik untuk membantu perusahaan Anda menjangkau pasar pelanggan dan klien yang lebih luas. Yang ketiga, ada kesehatan mental yang menjadi tren utama dalam ruang sumber daya manusia, tetapi terlalu sering kesehatan mental diabaikan. Yang keempat, ada keanekaragaman syaraf, seperti didefinisikan oleh Simposium Nasional tentang Keanekaragaman Syaraf adalah konsep di mana perbedaan neurologis harus diakui dan dihormati sebagai variasi manusia lainnya. Yang kelima, ada perilaku dan keanekaragaman. Setiap orang memiliki tingkah laku dan pola perilaku unik yang mereka kembangkan sepanjang hidup mereka. Yang keenam, ada kepribadian dan gaya berpikir. Berbagai kepribadian dan gaya berpikir yang berbeda di tempat kerja dapat membawa situasi stres dan kreativitas yang unggul. Yang ketujuh, ada latar belakang budaya. Ada sejumlah faktor yang membentuk budaya yang berbeda, termasuk makanan tradisional, bahasa, agama, dan adat istiadat. Yang kedelapan, ada letak geografis. Letak geografis memainkan peran utama dalam budaya, bahasa, pendidikan, peran sosial, status sosial, ekonomi, kepercayaan, dan ideologi yang dianut dan dipahami seseorang. Yang kesembilan, ada bahasa, linguistik, dan aksen. Ini memainkan peran dalam kemampuan seseorang untuk mendapatkan dan mempertahankan pekerjaan. Yang ke-10, etnis. Pada faktor biologis, etnisitas didasarkan pada perilaku yang dikaitkan dengan budaya, sejarah, kebangsaan, warisan, pakaian, adat istiadat, bahasa leluhur, dan latar belakang geografis. Yang ke-11, ada ras, yaitu ditentukan secara biologis. Contoh ras meliputi kulit putih, hitam atau Afrika Amerika, Indian atau Alaska Native, Asia, Native Hawaii atau penduduk kepulauan Pasifik lainnya. Dan yang ke-12, status kewarganegaraan. Larangan mendiskriminasi calon dan karyawan saat merekrut, merujuk, memperkerjakan, dan memecat individu berdasarkan kewarganegaraan atau status imigrasi mereka. Yang ke-13, ada usia. Pada setiap waktu ada beberapa generasi yang bekerja di angkatan kerja. Yang ke-14, ada keluarga dan asuhan.
keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan setiap individu. Yang ke-15 ada ideologi. Ideologi berperan untuk kenyamanan karyawan dalam berbagi pendapat dengan rekan kerja. Yang ke-16 ada moral. Moral mencerminkan keyakinan individu untuk pikiran dan perilaku yang dapat diterima. Yang ke-17 ada peran sosial, yaitu stereotip seringkali berkorelasi dengan peran sosial yang dimiliki tentang demografi tertentu dan dapat mempengaruhi kemampuan individu. Yang ke-18 ada identitas gender. Peran gender sebagai konstruksi sosial yang bervariasi menurut budaya yang berbeda dan ditetapkan pada individu saat lahir berdasarkan jenis kelamin biologis mereka. Yang ke-19 ada ekspresi gender. Ekspresi gender yang mungkin berbeda dari jenis kelamin atau identitas gender individu mengacu pada penampilan luar identitas gender individu. Yang ke-20 ada seks. Tidak seperti identitas gender dan ekspresi gender, seks mengacu pada perbedaan biologis dan genetik antara tubuh pria dan wanita. Yang ke-21 ada orientasi seksual. Orientasi seksual juga berbeda dengan identitas gender, ekspresi gender, dan seks biologis. Yang ke-22 ada pendidikan. Pendidikan sangat bervariasi menurut lokasi, sekolah, dan guru, dan dapat sangat dipengaruhi oleh undang-undang dan peraturan. Yang ke-23 ada pendapatan. Penghasilan memainkan peran utama dalam kehidupan setiap individu sejak lahir dan selama mereka dibesarkan, karir profesional hingga pensiun. Yang ke-24 ada status sosial ekonomi, merupakan ukuran dan kategorisasi orang berdasarkan pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan mereka. Yang ke-25 ada pengalaman hidup, yaitu mencakup semua kejadian unik, pendidikan, militer, pribadi, dan publik yang dialami seseorang sepanjang hidupnya. Yang ke-26 ada hak istimewa, yaitu mengacu pada kekuatan sosial yang dapat dinikmati berdasarkan jenis kelamin, identitas gender, ras, etnis, agama, usia, status kewarganegaraan, status sosial ekonomi, peran sosial latar belakang budaya, dan status disabilitas seseorang. Yang ke-27 ada status pernikahan. Pernikahan merupakan peristiwa besar bagi banyak orang. Yang ke-28 ada status orang tua. Pemberi kerja dapat mendukung orang tua yang bekerja dengan memberikan manfaat seperti jam kerja yang fleksibel, tunjangan pengasuhan anak, cuti orang tua, dan bantuan adopsi untuk meringankan tantangan yang dihadapi orang tua yang bekerja. Yang ke-29 ada pengalaman militer. Para veteran menawarkan banyak keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman menjadikan mereka dapat berkontribusi luar biasa untuk berperan dalam berbagai perusahaan. Yang ke-30 ada latar belakang kriminal. Terserah pada pemberi kerja untuk memutuskan apakah mereka tidak peduli akan masa lalu seseorang sejauh mereka dapat unggul dalam karir yang bermanfaat di masa depan. Yang ke-31 ada keyakinan politik. Terdapat banyak perbedaan pendapat tentang bagaimana dan kapan politik diperbolehkan di tempat kerja. Yang ke-32 ada keyakinan agama dan spiritual. Terlepas dari apakah yang orang mendiskusikan afiliasi agama mereka di tempat kerja atau tidak, penting untuk menciptakan tempat kerja yang memahami dan menerima kepercayaan setiap orang meskipun mereka berbeda satu sama lain. Yang ke-33, pengalaman sebelumnya. Setiap kali seorang karyawan berpindah peran ke industri atau perusahaan baru, mereka membawa pengalaman kerja dan keterampilan mereka sebelumnya. Dan yang terakhir, keterampilan. Keterampilan adalah jenis keragaman yang kurang jelas, tapi sangat penting untuk proses perekrutan bergantung pada sejarah profesional mereka. Selanjutnya yang terakhir soal nomor 14, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS perilaku organisasi. Jawabannya, meringkas dan merecord video dari bab 1 sampai bab 4. Untuk yang bab 1 isinya yaitu ada pengantar perilaku organisasi, pengertian perilaku organisasi, tujuan perilaku organisasi, kontribusi disiplin ilmu terhadap perilaku organisasi, ada prinsip-prinsip perilaku organisasi, karakteristik perilaku organisasi, pendekatan dalam perilaku organisasi. Dan yang bab 2 ada perilaku individu dan nilai-nilai pembentukan perilaku individu, nilai-nilai dan perilaku individu. Yang bab 3 ada keberagaman dalam berorganisasi, pengertian keragaman dalam berorganisasi, pengelolaan
keragaman dalam organisasi, manfaat keberagaman dalam organisasi, tantangan dalam penerapan keberagaman dalam organisasi, dan yang terakhir strategi mengelola keragaman dalam organisasi perusahaan. Dan di bab 4, sikap, perilaku, dan kepuasan dalam bekerja. Menjelaskan tentang perilaku kerja, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kerja, kepuasan kerja, faktor-faktor kepuasan kerja, korelasi dalam bekerja, mengukur kepuasan dalam bekerja, dan yang terakhir respon karyawan dalam mengungkapkan ketidakpuasan bekerja. Demikian itulah jawaban UTS untuk mata kuliah perilaku organisasi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.